kemana visi misi Bapak Presiden yang mendapat mandat dari rakyat. Dan banyak permintaan dari para kepala daerah ingin mendengar langsung. Dan kami sampaikan, dan akhirnya tanggal 7 nanti itu ada rapat koordinasi semacam briefing dari Presiden tentang apa yang dikerjakan tentang pembangunan. Ya seperti nggak jauh-jauh sebetulnya beliau sudah menyampaikan seperti masalah makan bergizi, suasana pangan, energi, itu kira-kira itu akan berkisar sekitar itu. Dan kemudian diisi oleh para Menko yang menerjemahkan, 7 Menko yang menerjemahkan apa saja yang mau dilakukan. Dan kemudian setelah itu ada sesi tentang spesifik oleh para menteri yang diberi tugas untuk program unggulan. Misalnya SDM untuk masalah energi, pertanian, masalah pangan, dan lain-lain. Terakhir, itu adalah masalah kesiapan pilkada. Itu nanti pembicaraan KPU, kemudian dari Polri, TNI, dari Kejaksaan Agung, Gakumdu, dan satu catatan penting bahwa acara ini terbuka. Acara ini terbuka untuk seluruh media. Jadi mohon jangan khawatir bahwa ini nanti akan ada arahan khusus apa, enggak ada. Karena apa? Karena terbuka kepada media, Pak. Media akan meliput. Kami Kemendagri sebagai tuan rumah penyelenggara, kita mengundang media dan semua akan tahu. Situasi yang ramai itu hampir 6.000, Pak, yang ada termasuk Badan Pusat Statistik untuk masalah inflasi. Nah kemudian kami izin yang lain, Pak Komarudin sudah. Yang sudah kami nggak akan ulangi lagi. Yang berikutnya mengenai masalah kepala desa tadi, kepala desa. Memang ada dalam undang-undang, revisi undang-undang desa yang tahun 2014 kemudian menjadi undang-undang tahun 2024, itu ada perpanjangan masa kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Nah, dan itu dimulai kalau saya tidak bulan Februari atau Maret? Per Februari. Nah, ini sehingga terjadi perpanjangan 2 tahun untuk yang mulai Februari habis masa jabatan ke depan diperpanjang. Nah, yang sebelum Februari tetap 6 tahun. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi permintaan pro kontra supaya jangan ditunda dulu dan lain. Ada beberapa daerah yang kami memberikan diskresi berdasarkan undang-undang administrasi negara supaya tidak terjadi pergantian sebelum pilkada. Kenapa? Khawatir nanti kalau itu diisi oleh penjabat kepala desa yang ditaruh ya staf-staf untuk pemenangan nantinya. Maka biarkanlah sampai dengan pilkada selesai baru nanti mereka diganti. Itu kira-kira. Ini pun diskusi banyak sekali kita lakukan dengan rekan-rekan asosiasi, 8 asosiasi kepala desa. Ini kira-kira mengenai masalah desa nih, Pak. Jadi ini sebenarnya masalah waktu ini karena adanya revisi undang-undang yang di tahun 2024 kemarin itu yang merevisi undang-undang 2014 dari 6 tahun menjadi 8 tahun gitu. Kemudian lanjut mengenai masalah spesifik, nanti saya akan masalah demokrasi, saya mohon waktu sedikit tadi. Tapi yang pendek-pendek dulu. Bapak Tovan Pawe, saya minta maaf tadi Bapak, kalau saya tadi ngobrol bicara dengan Pak Wamen, ya mohon juga Bapak bisa berempati kepada kami Pak. Di sini ini lebih sedikit 44 Pak. Yang di masa lalu itu kalau salah hampir 50 atau 60 gitu. Iya, kami selalu berusaha mencatat betul, mendengar, mencatat apa yang disampaikan pokok pikirannya. Tapi ya mungkin saya nggak terlalu pandai gitu Pak. Kadang-kadang ada yang bisa saya tangkap penuh, ada kadang-kadang
mohon maaf rekan-rekan kadang-kadang panjang, sebetulnya intinya apa gitu ya. Nah kadang beliau memberikan masukan. Ini pun sambil saya jalan, ini banyak sekali nih. Tapi biasanya saya baca dulu Pak. Ini karena ini jawaban-jawaban dari staf ini. Tapi karena nanti Bapak marah lagi sama saya, kok kenapa baca itu sementara? Paling ini baca jawaban. Jadi apa namanya rapat kerja seperti ini bagi kita seperti ujian juga. Tadi malam kita rapat dulu, pelajari apalagi kemungkinan akan ditanya. Pada waktu kita akan rapat juga, kita harus dengerin poin-poin pokok pentingnya apa gitu. Dari sekian banyak panjang, misalnya Mas Bima tadi nyampaikan kan panjang kali. Tapi intinya itu apa gitu. Kita harus menangkap ini Pak. Nah ini saya dibantu oleh Pak Wamen tadi menjelaskan ini Pak ini maksud. Jadi saya bukan bicara pribadi, apalagi soal keluarga ini bukan Pak. Ini yang dibicarakan apa tadi yang dimaksud tadi kira-kira itu. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya mungkin Bapak kurang nyaman dengan kami tadi berbicara. Nah khusus untuk yang Bapak sampaikan mengenai PJ-PJ, ya, memang PJ-PJ ini sudah kita ada yang usulan DPRD, ada juga yang usulan gubernur, ada juga usulan dari pemerintah pusat, ada juga dari Kemendagri. Nah, yang dari Kemendagri ini umumnya kita pilih yang baik, dan itu tes bagi mereka, Pak. Sekaligus juga untuk memberikan pengalaman. Jadi seperti yang pengalaman, kenapa? Karena mereka pembina. Kemendagri pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Bagaimana mereka akan memberikan surat edaran, draft membuat surat edaran, dan lain-lain, kalau mereka nggak pernah punya pengalaman. Nah ini mumpung ada celah waktu yang 2 tahun lebih, ya, karena adanya pilkada serentak, hampir kira-kira 50 orang dari Kemendagri menjadi PJ. Harapan kita, mereka mengerti dinamika yang ada di wilayah. Ketika kemudian kembali ke Kemendagri, dia sudah tahu persoalan yang ada di Kemendagri itu seperti apa gitu. Dan kemudian bisa memberikan solusi, arahan, pembinaan, pengawasan yang benar. Tapi bagi saya selaku Mendagri, Pak, itu juga adalah tes bagi saya. Tes. Ini yang bagus, yang muruf, ya kita akan promosi. Yang nggak muruf, check out, stop. Mereka apa namanya itu nggak saya pakai, jujur aja. Dan konteks pare-pare, ya konteks pare-pare kita juga sama. Pak Irjen ini 3 bulan sekali melakukan evaluasi dengan timnya, rigid sekali Pak. Dan hasil evaluasi beliau sama dengan evaluasi Bapak, kurang begitu bagus. Maka dengan segala hormat kita ganti. Kita ganti dari Pak Akbar Ali kepada Pak Abdul Hayat, ya, dari provinsi. Dan mudah-mudahan aja lebih baik.